Halo teman-teman, welcome to WJP Channel. Mau review EcoFlow Delta Pro selama pemakaian hampir 1,5 tahun. Mari kita simak videonya ya. Nah, teman-teman, sudah sekian lama saya mau review Delta Pro, EcoFlow Delta Pro dan 2 Smart EB ini. Sekilas rekap ya, EcoFlow Delta Pro ini adalah genset yang berkonsep baterai. Jadi dia baterai itu di dalamnya sudah ada inverter ke 2 Smart EB lagi. Dia menjadi total menjadi 10,8 kWh. Dan dia juga ada DC connection solar panel di kanopi saya. Ada 1500 watt dan mengkonek ke Delta Pro-nya untuk charge. Dan dia juga memang bisa charge dari AC charging sama solar berbarengan. Jadi saya mau review dari segi penghematan, terus pemakaian selama hampir 1,5 tahun atau menuju 2 tahun, dan smart home panelnya juga ya teman-teman ya. Nah, jadi ini aplikasinya. Jadi saya selalu monitor dari EcoFlow punya apps ya. Nah, ini sekarang lagi charge. Jadi kalau solar panel yang kita ngomong circuit nomor 3 itu, circuit nomor 3 itu adalah PLTS on grid ya teman-teman. Jadi PLTS on grid saya lagi memproduksi 3400 watt yang ini. Lagi produksi 3400 watt, mengcover untuk AC yang circuit 1 lagi nyala AC 1200 watt, AC master 700 watt. Jadi karena dari smart home panel ini saya bisa memonitor, jadi lebih melek power lah ya teman-teman. Kayak light, circuit fridge, oven dan pump di circuit nomor 5 ada 438 watt, AC dining lagi nyala. Jadi ini totalnya 3400 watt. Sebenarnya realistisnya kalau di outputnya 6800 itu offset, dia 0 di PLN-nya. Tapi ini karena ada lebih, karena khusus bikin video ini saya nyalain AC dining dan AC living, itu dia ada pemakaian lebih dari ada 1000-an watt. Intuitifnya di aplikasinya EcoFlow ini cukup, dari aplikasi kita bisa cek, dari luar pun kita bisa cek powernya semua gitu ya teman-teman ya. Nah, cuman yang teman-teman ada beberapa poin mungkin aku ngomong dari segi positifnya ya. Positifnya Delta Pro ini dia udah robust ya. Dia punya perusahaan ini saya udah kenal sejak dari sebelum pandemi itu 2017-2018 itu. Waktu saya lagi pilih-pilih power station yang kecil terus menjadi makin besar sampai kebutuhan home backup. Dia itu robust aplikasinya, brandnya ya. Dan dia punya estetikanya juga lebih nggak ke DIY tapi langsung plug and play sebenarnya. Nah, jadi itu satu ya, dia udah robust company-nya, terus plug and play produknya, dan dia memang konsepnya lebih ke power station gitu. Di dalamnya udah ada inverternya, you langsung bisa colok solar input ya. Tergantung dia punya spek-spek, ada yang EcoFlow River Pro, River 2 Max, itu banyak sekali dia punya koleksi-koleksinya teman-teman. Dari segi Delta Pro ini dia karena dia portable, dia ada 3 kan. Dia punya Delta Pro sendiri udah ada inverternya. Kalau Smart EB-nya memang hanya colok ke belakangnya, desainnya sama. Nah, jadi dia mentotal 10,8 kWh untuk membackup di malam hari sebagian sirkuit ya teman-teman. Karena rumah ini memang konsepnya awalnya sudah menuju ke EBT, jadi awalnya kita kan on grid tuh. Jadi udah on grid, pas saya tanya-tanya orang PLN, tanya-tanya orang yang pemasang solar panel, aku tanya mereka, jadi kalau mati lampu gimana? Oh ya udah mati semuanya. Wah, aku bilang jangan, aku mau nyala juga. Nah itu harus ada baterai. Nah, kalau pakai genset, saya udah nggak arah genset karena harus pakai bensin, terus harus maintenance atau pakai genset gas, saya nggak mau ke sana. Ya udah akhirnya hybrid, pilihlah Delta Pro. Pengalaman pemakaian selama 1,5 tahun ini kadang-kadang ada glitch here and there, mungkin juga karena kita proses belajar ya.
Oh, by the way, disclaimer ya teman-teman, ini saya beli ini bukan disponsor tapi beli pakai uang sendiri. Jadi ini pure honest opinion dan pengalaman pribadi pemakaian. Saya tidak dibayar untuk mempromosikan atau apa, tidak ya teman-teman. Ini pure konsumen punya pandangan. Selama pemakaian, jadi saya juga baru sadar pemakaian itu, jadi kalau ada mati lampu, enaknya dia langsung auto switch ya teman-teman. Kita bisa setting, dia punya dia punya di sini jika ada power outage switch to battery, kita langsung bisa pilih tuh mau circuit apa yang nyala, power 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Khusus yang solar panel 3 saya nggak nyalain, karena untuk khusus yang ini karena dia masih agak semi manual, dia pernah waktu kita nyalain, waktu mati lampu di siang hari, kok kita nyalain sirkuit nomor 3 dia bentrok cetak gitu. Jadi makanya aku selalu matiin, toh cuman sirkuit 3 khusus untuk solar panel yang dari atas. Jadi emang dia enaknya langsung auto switch ya teman-teman. Jadi di tetangga lagi ada pemadaman listrik, di sini tetap nyala. Apalagi dia nyala, dia memproduksi solar panel yang dari depan kanopi saya. Jadi dia bisa memproduksi 1200-1300 watt, berarti baterainya nggak habis-habis. Misalnya saya punya pemakaian waktu di siang hari hanya AC, misalnya di sirkuit living room 1100, misalnya yang lain saya nggak, fridge kan harus nyala tuh 300 watt sama AC living 1100. Jadi dia offset gitu teman-teman, sambil charge juga, karena itu teknologi pass through charging. Jadi di solar panel yang terkonek ke DC ke Delta Pro itu dia mencas baterai dan inverter sekalian mensuplai rumah. Jadi itu yang saya sangat suka banget. Jadi menjadi rumah ini menjadi hybrid. Jadi bukan hanya PLT saja tapi hybrid, karena kalau on grid itu kan mati langsung semuanya mati ya. Kalau ini hybrid, mati lampu baterai itu nyala langsung suplai rumah, tapi juga tetap sambil charge dari solar panel yang terkoneksi ke Delta Pro. Itu yang saya sangat appreciate teknologi yang sekarang di zaman ini. Jadi aplikasi Delta Pro Portable, nah, terus dia punya home backup system. Jadi selama pemakaian itu simple banget, dia punya sirkuit 1, 2, 3, cara pemasangan. Memang pemasangan smart home panel itu perlu ada teknisi dari pihak EcoFlow, dan servisnya dari pihak EcoFlow cepat, responsif ya teman-teman. Nah oke, jadi kita balik ke yang kita merasa EcoFlow perlu ada improve di dalam penjelasan di marketingnya, cara penjelasan produknya, sama di produknya. Memang sebenarnya sekarang udah ada keluar yang namanya Delta Pro Ultra ya teman-teman ya. Cuman nah saya kasih tahu dulu yang poin pertama, Delta Pro ini realnya itu kan mereka tulis 3,6 kWh ya per satu baterai. Berarti kalau total kan 10,8 kWh. Yang teman-teman perlu tahu itu real usage-nya itu hanya di efisiensinya kira-kira di 75% ya, itu yang perlu tahu. Jadi kalau kalian tahu 10,8 kW yang usable-nya selama saya pakai 1,5 tahun ini, ternyata itu hanya di angka di 7 kWh. Ya 7 kW. Waktu awal-awal pernah sampai di 8 kWh. Tapi rata-rata ini pas dari 100% sampai 0% itu rata-rata di 6,9, di 7,3 kWh ya. Dan karena baterai ini dia koneknya proprietary, kabelnya dari inverter kedua Smart EV ini. Jadi kadang-kadang kita perlu ada setting calibration, namanya BMS setting. Kalau di dalam bahasa EcoFlow itu BMS setting itu kita perlu cabut semua dari smart home panel, koneksi solar inputnya kita cabut. Setelah udah charge full kita off, kita perlu pencet on selama 10 detik, dia akan on, dia akan langsung kelihatan tuh real dia punya baterainya ya. Jadi teman-teman itu perlu BMS karena kadang-kadang dia bisa nggak imbang baterainya, ada yang baterai 1 bisa jadi 70%, baterai 2 masih 100%. Itu perlu di recalibrate namanya. Nah kenapa? Jadi
Yang saya baru sadar ini juga karena baterai ini dan inverter ini perlu bekerja. Kalau kita lagi discharge dengan high output wattage itu di 2000 watt, 2500 watt, inverternya bekerja itu kan juga butuh power. Nah, makanya kenapa dia punya efisiensi hanya mencapai 75-76%. Kalau kita ngomong produk-produk lain, Delta 2 Max atau River 2 Pro, itu juga ada efisiensinya. Teman-teman bisa cek ke YouTube ya. Nah, tapi yang Delta Pro ini masih termasuk wajar gitu. Itu teman-teman perlu tahu. Jadi, dan kebetulan memang Delta Pro ini LFP ya teman-teman ya. Jadi ada 3000 cycle, kehidupan 3000 cycle baru turun menuju 80%. Sampai 6500 baru turun menjadi 60%. Berarti kalau kita ngomong setiap hari charge dan discharge itu bisa hampir 9 tahun sampai berapa tahun dikalikan ya, nanti saya post di sini. Jadi itu dihitung-hitung, saya pun hitung itu tetap ke balik modal, mengingat setiap tahun biaya KWH PLN juga akan naik. Jadi di gimana pun tetap invest. Ya memang EcoFlow ini kita bisa bilang tidak murah juga ya teman-teman ya. Karena kalau kita mau DIY langsung ada beli yang wall mounted inverter, terus ada sambung baterai stacking juga murah ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ini semua adalah preferensi dan masing-masing kantong dan budget kalian ya teman-teman. EcoFlow ini untuk pribadi saya menjadi melek power setiap circuit apa. Dari circuit power saya bisa lihat akhirnya AC inverter low watt, standar inverter gunanya apa. Dari situ karena berkat EcoFlow dan Smart Home Panel, akhirnya saya melek gitu. Oke, ini biar untuk irit pakai inverter merek ini melek gitu ya teman-teman. Efisiensinya teman-teman, efisiensinya itu 75%, artinya teman-teman harus bisa bijak untuk waktu lagi discharge itu 2000 watt kita discharge terus, dia cepat habis teman-teman karena inverternya juga ikut bekerja. Tapi kalau kita ngomong outputnya di 800 watt, kita pilih di circuit tertentu, di 800 watt sweet spotnya itu, dia output kepake baterainya itu lebih banyak gitu. Nah itu teman-teman perlu tahu. Dan kalau kita mau charge itu juga ada sweet spotnya. Waktu dari AC charging atau dari solar input, dia itu di angka 1500 watt. Jadi contoh, per satu Delta Pro itu dan Smart EV itu kan fullnya 3,6 kWh. Tapi ujung-ujungnya kita charge-nya harus di 4,2 kWh. Karena ada bekerja dari conversion AC to DC, DC to AC ya teman-teman. Nah itu. Jadi makanya kenapa kadang-kadang, loh kan saya belinya 10,8 kWh. Kok outputnya cuma 7 atau 8 kWh? Jangan lupa teman-teman. Inverternya perlu bekerja, itu juga perlu power. Dan conversion dari baterai itu DC ke AC ke rumah-rumah. Jadi itu ada loss conversion rate yang itu udah hukum alam tidak bisa hindari lah. Jadi itu teman-teman perlu tahu itulah. Jadi sekilas teman-teman mau dibilang regret nggak beli? Enggak, saya tidak regret karena saya belajar banyak dari EcoFlow, dari Delta Pro. Semua ini akhirnya saya bikin melek. Oke, untuk kedepannya akan ada Delta Pro Ultra dengan stacking bisa sampai 30 kWh. Itu bisa jadi melek mata karena kita bisa tahu nih, oh output malam saya pemakaiannya berapa. Sampai ke jam 6 pagi, dari jam 6 sore ke 6 pagi nggak ada matahari kan. Saya butuh kilowatt hour-nya berapa. Berkat dari EcoFlow ini saya baru tahu untuk persiapan untuk jika ada berkat dan harus upgrade lagi teman-teman. Jadi sekian teman-teman, sekian review pendek, review opini pribadi mengenai EcoFlow Delta Pro. Semoga input-input ini menjadi masukan bagi teman-teman yang mencari atau baru mau melangkah ke dunia-dunia energi terbarukan atau hybrid baterai atau inverter atau pindah dari genset ke solar genset ya atau penyimpanan. Karena balik lagi
Kalau kita udah PLTS dengan peraturan Menteri SDM yang baru mau pasang, sekarang peraturannya kan boleh bebas tapi tergantung kuota. Di situ boleh diizinkan pasang atau enggak, mau sebanyak mungkin atau apa, tapi tidak dibayar sama PLN gitu. Nah, kalau tidak dibayar, ngapain banyak-banyak? Makanya harus store baterai. Jadi ada hybrid, baru malamnya disuplai otomatis semi-semi kayak off grid teman-teman. Jadi dari situ kita menuju ke nggak begitu stres kalau kita mau nyalain AC, ternyata memang ada diproduksi di solar panel, jadi kita nggak pusing ke biaya ya teman-teman. By the way, so far ya yang harusnya di billing saya itu sangat membantu banget untuk hybrid baterai di malam hari, supply 6 sampai 7 kWh, tapi dari siangnya itu dia AC charging karena ada kelebihan PLTS produksi, jadi dia sumbangsi 4 kW ke baterai dan inverter Delta Pro ini. Lalu dari solar input juga mensumbangsi 3 kW sampai 4 kWh. Jadi dia balance off gitu, teman-teman. Sekian video terlalu panjang. Jadi terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe and like.